Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-18. Kitab Yehezkiel pasal 18, nubuat-nubuat melawan Israel dengan perikop. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, Tuhan atas hari Sabat memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Sili Tonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa Aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak Aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Kalau seorang adalah orang benar, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang lain, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang, atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapan-Ku, dan tetap mengikuti peraturan-Ku dengan berlaku setia, ialah orang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok, dan yang suka menumpahkan darah, atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayah tidak melakukan satu pun, juga makan daging persembahan di atas gunung, dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Sesungguhnya, kalau ia melahirkan seorang anak, dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafi hal itu, sehingga tidak melakukan seperti itu. Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya,
tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku. Orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya. Ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya. Sungguh, ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan.
Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-18. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yehezkiel 18 ayat 4 dengan bunyi nas. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Yehezkiel pasal yang ke-18 merefleksikan tanggung jawab pribadi atas perilaku semua orang yang akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah. Untuk itu pada ayat yang ke-20 pasal yang ke-18 ini, palu dari hakim surgawi telah diketuk kepada masing-masing jiwa bahwa setiap orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Akan tetapi meski Allah berhak akan hal ini dan ia benar, namun Allah akan menghadapi akhir dari tuduhan yang dilontarkan terhadapnya oleh penuduh saudara-saudara yakni iblis, baik terhadap orang tua ataupun kepada anak-anak mereka yang bisa saja menyalahkan perilaku salah seorang yang telah ditentukan sebelumnya dikarenakan ulah orang lain. Untuk itu Tuhan melalui Yehezkiel menjelaskan bahwa setiap orang akan dinilai berdasarkan pilihan mereka sendiri dan bukan oleh karena orang lain. Walaupun sementara lingkungan di mana seseorang berada dapat mempengaruhi dan memberi dampak bagi perilaku manusia, tapi setiap individu memiliki kapasitas yang diberikan Tuhan untuk menentukan siapa yang dapat mempengaruhi mereka. Untuk itu, sahabat-sahabatku, sadarilah bahwa lebih besar Dia, yakni Tuhan Allah yang ada di dalam diri kita, lebih besar Tuhan daripada dia, yaitu iblis yang ada di dalam dunia. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, berbicara tentang pengaruh yang mempengaruhi. Banyak pelajaran tentang ini pada alam yang mengingatkan kita pada salah satu fakta ini. Salah satu pelajaran pengaruh yang mempengaruhi di alam adalah penanaman, pertumbuhan dan pembentukan dari bunga lili yang hidup di lingkungan yang kotor dan tidak menarik. Namun hasil akhirnya dirinya adalah indah dan murni. Demikian pula dengan keberadaan kita di dalam Kristus, tidak pernah dapat ditentukan sebelumnya oleh silsilah bahkan genetik dalam keluarga, tetapi sesungguhnya ditentukan sepenuhnya oleh hubungan kita dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ingat dan renungkan akan nasihat dari Terang Kecil Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Step to Christ, halaman 53 yang mengatakan, setan siap untuk mencuri jaminan berkat yang dari Tuhan itu, dan setan ingin mengambil setiap cercah harapan dan setiap sinar cahaya dari jiwa. Tetapi engkau tidak boleh mengizinkan ia melakukan ini. Jangan mendengarkan si penggoda, tapi katakan, Yesus telah mati agar aku bisa hidup. Ia mencintaiku dan tidak menghendaki aku binasa. Untuk itu walau aku hidup di dunia yang telah dikotori oleh dosa, tapi aku akan timbul seperti emas. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati.
Maranatha. Shalom.